Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Eksperimen Quran, channel yang akan mengungkap berbagai macam fakta, keajaiban, keunikan dan keanehan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana biasanya teman-teman sekalian, semoga antum semua disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, di sini kami seperti mana biasanya tak lupa membawa Al-Quran, karena memang media kita adalah dua, Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan satu lagi adalah air Zam-Zam. Jadi dengan tiga media itu kita akan mengungkap berbagai macam fakta yang ada di dalam kitab suci kita dan keajaiban yang Allah turunkan pada air Zam-Zam. Nah, di sini kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam tentang masalah yang sedang terjadi di media sosial hari ini. Banyak sekali orang yang kadang bingung tentang masalah memilih antara Pancasila atau Al-Quran. Jadi apakah kita pilih Al-Quran atau kita memilih Pancasila? Kita tentunya menjawab akan pilih kedua-duanya, karena memang tidak bisa memilih antara Al-Quran saja tanpa Pancasila, tidak juga bisa memilih antara Pancasila saja tanpa Al-Quran. Tapi tentu di sini saya ingin mengajak kepada antum semua, teman-teman sekalian, apakah Pancasila negara kita ini disebutkan di dalam Al-Quran? Ya, itu penting sekali, karena kalaulah Pancasila itu sudah sangat cocok sesuai dengan Al-Quranul Karim, tentu antara Pancasila dan Al-Quran itu tidak dapat dipisahkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Langsung saja, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini kita ingin mencari daripada Al-Quran. Apakah kelima ini disebut dalam Al-Quran ataukah tidak? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu terletak pada surat Al-Ikhlas ayat 1. Persis sama pada Pancasila ayat 1. Pancasila ayat 1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan dalam surah Al-Ikhlas juga disebutkan ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Pancasila yang pertama itu sesuai dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan adil dan beradab adalah sila yang kedua kita. Pertanyaannya, apakah disebut dalam Al-Quran ataukah tidak? Mari kita cek. Tepat pada surat Al-Maidah, sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ada 2 poin. Yang pertama adil, yang kedua beradab. Jadi kita lihat dulu adilnya. Surat Al-Maidah pada ayat ke-8. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama, bisa teman-teman lihat. Ayat ke-8 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi perhatikan pada ayat penggalan ayat, alla ta'dilu qawwamina ala ta'dilu i'dilu, kata Allah. Jadi pada sila yang kedua tadi adalah kemanusiaan yang adil. Tentu Allah memanggil kita sebagai manusia untuk i'dilu, berbuat adil. Di sini bisa kita lihat artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Nah, yang kedua, pada poin yang kedua tadi, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil, dan satu lagi dan beradab. Kami sudah sediakan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, yaitu hadis riwayat daripada Ibnu Arabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Jadilah kamu manusia sebagai orang yang beradab dengan baik. Alhamdulillah, sila yang kedua selesai, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sekarang mari kita bertanya pada Al-Quran, apakah Allah menyebutkan persatuan dalam Al-Quran ataukah tidak? Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi artinya adalah, bisa kita lihat artinya 103 di atas.
dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Baik, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila yang keempat, apakah disebutkan di dalam Al-Quran ataukah tidak? Alhamdulillah, sila yang keempat ini di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Asy-Syura ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat 38 ini berbunyi, di sini saya baca artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka. Jadi dalam sila yang keempat di sini kita disuruh oleh negara kita untuk melakukan segala perkara itu dengan musyawarah. Dan alhamdulillah sudah kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sila yang kelima ini disebutkan dalam Al-Quran ataukah tidak? Saya buka sekali lagi Al-Maidah ayat ke-8. Sama seperti sila yang sebelumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jadi ada tulisan ala ta'dilu ya'dilu, ya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat daripada takwa. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ternyata semua sila yang ada dalam negara kita itu sesuai dengan Al-Quranul Karim, dalam kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita dapat memberi kesimpulan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahawa Pancasila kita, Pancasila negara itu semuanya sesuai dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, kalaulah Pancasila sudah sangat cocok dengan Al-Quran, maka sungguh Pancasila merupakan aturan yang juga berasal dari Al-Quranul Karim. Pada hakikatnya, ketika ada orang bertanya, apakah anda memilih Pancasila dan Al-Quran, lebih dahulu mana? Maka tetap kita lebih mendahulukan Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Pancasila semuanya adalah isi Al-Quranul Karim. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam video yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri dan umumnya pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang ada dalam semua video kami ini dapat memberi manfaat bagi antum semua. Dan yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagi. Mungkin video kami ini bermanfaat bagi saudara, teman-teman, ayah, ibu, paman, kakak, maka berbagilah. Mudah-mudahan video kami ini dapat memberi manfaat kepada semua kalangan. Sekian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada episod yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.